Menanjak ke 20 tahun ini, kita bangsa Aceh dan bangsa masyarakat secara keseluruhan maju bertekad untuk memperbaiki dan mengurangi apa memang yang harus dikurangi oleh di Aceh, dan juga harus ditambah apa yang harus memang ditambah. Dana otsus sebentar lagi juga mau habis, yaitu dengan habisnya dana otsus dan juga diharapkan ada pembukaan lapangan pekerjaan yang sangat merata di Aceh, sehingga masif dalam pembangunan juga SDM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sahas, hari ini kita berjumpa lagi ya. Ini masih di bulan Agustus, bulan yang spesial bagi Aceh secara keseluruhannya ya, dimana di bulan ini berlangsungnya perdamaian antara GAM dan Republik Indonesia. Perdamaian yang sudah beranjak dewasa dan tahun ini memperingati ke-18 tahun perdamaian tersebut. Saya secara pribadi dan juga secara kelembagaan SAS Kreatif mengucapkan selamat memperingati 18 tahun perdamaian Aceh, perdamaian antara RI dan GAM, di mana perdamaian 18 tahun itu bukan perdamaian atau bukan usia yang sangat muda, bukan usia yang belia, tapi sudah meranjak dewasa. Kalau ibarat dengan kehidupan manusia, 18 tahun ini menerangkan bahwa dia sudah mulai mempunyai KTP, mempunyai identitas, dan mempunyai SIM, dan juga mempunyai sesuatu yang memang bisa dia katakan bahwa dia sudah dewasa. Apa saja sih 18 tahun perdamaian yang terjalin ini? Apa yang sudah membangkitkan Aceh atau sudah membuat Aceh ini menjadi kota yang layak disebut dengan kota damai? Kita bisa melihat bahwa satu persatu permasalahan Aceh diurai dan juga diselesaikan, di mana yang terakhir adalah pemerintah Indonesia mengakui bahwa terjadi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, yaitu ada di Simpang KKA, ada yang Lubuk Budung, dan juga ada di Jambu Kuku. Itu juga satu prestasi, satu kado yang terbaik di 18 tahun perdamaian Aceh. Yang terakhir, Presiden juga sudah meluncing penegakan hukum non-yuridis secara simbolis di kawasan Lubuk Budung. Biarpun fakta atau biarpun ada riak-riak kecil yang terjadi di dalam pengungkapan tersebut, di mana sebanyak orang yang setuju dan juga ada yang banyak yang tidak setuju dengan resolusi yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan yaitu penyelesaian secara non-yuridis, dan si pihak korban ada yang meminta secara adil, secara tepat, dan juga secara terang menerang siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Karena yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Kita juga mengharap perdamaian 18 tahun ini menjadi perdamaian yang kekal. Setiap tahun kita berharap hal yang sama, dan juga mengharapkan pembangunan di Aceh dan juga penyelesaian masalah konflik juga masih banyak. Ada tragedi di beberapa wilayah. Salah satunya adalah tragedi di Tiro, sebenarnya di Pintu 1 Tiro. Juga ada tempat-tempat terjadinya pelanggaran HAM berat. Dan juga ada juga yang di Arakundo, jembatan Arakundo juga menjadi pelanggaran HAM berat. Dan juga ada di pihak tentara yang meninggal. Seperti informasi-informasi yang saya dengar bahwa ada juga pihak tentara yang dibantai oleh pasukan GAM di waktu dulu. Ada satu rombongan siswa TNI yang hendak dari Banda Aceh ke Medan untuk melanjutkan pendidikannya, dan juga ditembak oleh TNI, oleh Gerakan Aceh Merdeka, dan juga itu harus diselesaikan dengan secara adil. Dari pihak tentara juga merasa ini adalah suatu hal yang memang harus diselesaikan, bukan dari pihak sipil, GAM, dan juga TNI, tapi semua yang terlibat dalam peperangan dan juga dalam kekonflikan di Aceh ini. Dan juga harus dicari win-win solution, bagaimana yang terbaik di dalam hal pemerataan dan juga hal-hal yang memang dianggap perlu untuk ditarik dari
benang merahnya, mana yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu dan juga mana yang lebih diselesaikan belakangan. Kita juga di Aceh menjadi hal penerapan syariat Islam yang memang itu yang digaungkan selama ini. Beberapa bulan yang kemarin juga menjadi kado yang 8 tahun perdamaian. Pemerintah juga menganggap bahwa aktivitas malam ini juga mengundang maksiat dan juga melanggar syariat Islam, sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran bahwa penutupan kios, penutupan kafe yang memang kerumunan orang banyak itu di jam 12 malam. Itu juga suatu hal yang memang apakah itu kemunduran, apakah itu kemajuan di dalam perdamaian ini. Perdamaian ini sebentar lagi akan menjelang 20 tahun. 20 tahun ini menjadikan dia sangat dewasa dan sangat matang, di mana di usia-usia itulah usia-usia produktifnya, dan semoga tahun menanjak ke 20 tahun ini kita bangsa Aceh dan bangsa masyarakat secara keseluruhan maju bertekad untuk memperbaiki dan mengurangi apa memang yang harus dikurangi oleh di Aceh, dan juga harus ditambah apa yang harus memang ditambah. Dana otsus sebentar lagi juga mau habis, yaitu dengan habisnya dana otsus dan juga diharapkan ada pembukaan lapangan pekerjaan yang sangat merata di Aceh, sehingga masif dalam pembangunan juga SDM. Hasil bumi yang sangat berlimpah di Aceh juga harus dikelola dengan baik. 18 tahun perdamaian, jangan ada lagi isu bahwa di Aceh ini tidak aman. Sedangkan perdamaian 20 tahun aja bisa masih terjaga dengan baik. Kedepannya investor yang mau masuk juga jangan beralasan bahwa Aceh tidak aman. Dan kita tidak pernah melihat bahwa di Aceh ada dentuman senjata lagi sesudah perdamaian tersebut. Dan di Aceh menjadi hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Karena riak-riak untuk konflik akan selalu timbul dikarenakan ketidakpastian hukum dan juga ketidakpastian antara pemerintah Indonesia atau pemerintah pusat ke daerah. Dan itu tidak hanya di Aceh, juga itu berlaku di seluruh Aceh dan di seluruh Indonesia lainnya. 18 tahun perdamaian Aceh bukan hal yang singkat. Jangan ada lagi istilah Aceh tidak aman, Aceh yang penuh dengan gejolakan. Semua aman. Bisa kita melihat bahwa kerukunan beragama di Banda Aceh juga sangat kental. Ada etnis Tionghoa dan juga etnis Batak, dan lain juga mempunyai etnis yang berbeda. Aceh layak aman, Aceh layak untuk maju. Bukannya Aceh tertutup untuk kemajuan, tapi Aceh sangat terbuka. Masalah syariat Islam bukan hal untuk membuat Aceh terbelakang. Memang ada beberapa hal positif dan negatif. Seperti contohnya adalah di mana bank konvensional tidak ada lagi di Aceh, sehingga bank-bank syariah yang beroperasional bukan hanya di bank, juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Bukan suatu kemunduran dalam hal saya melihatnya, bahwa dengan kehadiran bank syariah ini juga menjamin dalam keberlangsungan berumat beragama. Kita juga bisa melihat bahwa penguatan perbankan ini yang diperlukan. Bukan kita mengundang lagi perbankan konvensional ke dalam Provinsi Aceh. Juga kita harus menguatkan, ada bank daerah, ada bank-bank BUMN yang memang harus kita kuatkan secara kelembagaan. Dan juga kita menjadikan warga Aceh ini adalah warga yang ingin maju. Kita berharap, sangat berharap masyarakat dan juga pemerintah saling bersinergi dalam pembangunan Aceh, pembangunan perdamaian yang berlaku secara terus-menerus. Karena riak-riak atau juga isu-isu kekonflikan pasti akan terjadi lagi. Itu tidak hanya di Aceh, tapi juga di luar-luar Aceh. Konflik terjadi karena tidak pemerataan pembangunan, tidak ada pembangunan dari pusat ke daerah, dari daerah ke kabupaten, dari kabupaten ke desa-desa. Itu terjadi konflik yang memang merata setiap saat. Itulah yang harus pemerintah menjaga, di mana hal-hal konflik-konflik riak-riak yang kecil ini bisa diredam dan juga bisa dimusnahkan sehingga tidak menjadi konflik yang besar. Perdamaian Aceh semoga menjadi perdamaian selamanya. Tidak hanya 11, 12, 18 tahun sekarang, 19, 20, tapi untuk selamanya. Bagaimana ini momentum kedewasaan yang memang harus kita jaga bersama. Sehingga momentum perdamaian RI dan GAM yang dilakukan
18 tahun yang lalu menjadi sentral perdamaian dunia di Aceh, bahwa pernah terjadi konflik yang hebat dan pernah dilakukan perdamaian yang sangat hebat. Itulah selamat 18 tahun perdamaian Aceh. Semoga Aceh menjadi daerah yang memang layak untuk dikunjungi dan juga menjadi sentral perdamaian dunia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintahnya.